Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan. Baik, untuk mata kuliah keselamatan kerja ini kita mulai dengan pertemuan pertama tentang konsep dasar keselamatan kerja. Secara keilmuan, keselamatan kerja adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi bisa kita garis bawahi, di samping ilmu pengetahuan juga penerapan atau aplikasi maupun implementasi di lapangan, bisa di tempat kerja dan di tempat-tempat usaha lainnya. Kemudian secara filosofis adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memastikan keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Kemudian secara lazim yang kita sering dengar adalah K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ada beberapa pendapat dari sisi akronim tadi tentang K3. Ada yang mengatakan bahwa pendapat yang pertama, K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan pendapat kedua, akronim dari K3 adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi dibalik-balik, ada yang keselamatan di awal, sedangkan pendapat yang kedua kesehatan di awal. Kita lihat pada ilustrasi gambar ruangan ini ya, untuk pendekatan perdebatan pendapat 1 dan 2 tadi ya. Jadi kalau kita berbicara mana yang lebih utama atau didahulukan, keselamatan atau kesehatan kerja, kita lihat ilustrasi gambar di samping ini ya. Kita lihat di dalam ruangan ketika masih kosong, kita belum memasuki ruangan ini, ada beberapa perlengkapan atau fasilitas. Misalnya di ruang kuliah itu bisa dilihat ada meja kursi, kemudian whiteboard, kemudian juga ada alat bantu lainnya. Kemudian fasilitas lain di atas itu ada plafon ya, atau roof. Kemudian ada lampu penerangan, ada proyektor ya, atau infocus, maupun stop kontak listrik. Nah, mindset pola pikir yang kita harus pahami adalah ketika kita memasuki ruangan ini, tentu kita berbicara bukan apakah kita akan sehat, tetapi berbicara pada apakah kita akan selamat di ruangan itu dari potensi bahaya yang mungkin muncul atau terjadi. Misalnya jatuhnya lampu listrik atau TL yang di plafon menimpa kita. Kemudian yang kedua, ketika kita duduk, apakah kursi itu sanggup menyangga beban berat badan kita. Nah, ini pola pikir yang demikian jelas mematahkan perdebatan pendapat 1 dan 2 tadi. Jadi jelas bahwa ketika kita memasuki suatu ruangan, maka kita berpikir keselamatan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu terpenuhi, maka kita berbicara sehat. Misalnya apakah ventilasi udaranya, ya rotasi sirkulasi udaranya sangat baik, kemudian penerangannya apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah ergonomi dan kesehatan sehingga tidak membuat mata lelah atau sakit, seperti itu. Jadi kecenderungan secara akronim yang benar adalah keselamatan dan kesehatan kerja, di mana keselamatan itu didahulukan. Kemudian berbicara tentang dasar hukum ya, ini kita bisa lihat banyak aturan atau undang-undang yang menguatkan perlunya keselamatan kerja. Itu salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Kemudian yang lebih vital lagi atau
sumber atau induk dari beberapa undang-undang atau peraturan yang ada adalah Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 47 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Tentunya pekerjaan baru memenuhi kelayakan bagi kemanusiaan apabila keselamatan tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaan terjamin. Nih, kemudian pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 Ayat 1A menjelaskan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini beberapa pengertian K3 menurut para ahli ya. Jadi ada beberapa ahli yang harus kita ketahui. Salah satunya adalah Mattis N. Jackson ya. Kemudian Ardana, Filippo, kemudian dari negara kita itu ada Hadiningrum dan Widodo. Kemudian dari WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia itu masing-masing mempunyai pendapat. Tetapi dari kesemua pendapat itu memang tidak jauh perbedaannya, di mana bahwa K3 itu menyangkut tentang aspek-aspek ya, bisa fisik, mental, sosial ya, yang sangat diperlukan dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja. Kemudian pengembangan dari K3 sendiri kita harus paham juga tentang istilah-istilah yang ada dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama itu kita mengenal namanya hazards. Hazard sendiri adalah sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kerusakan atau harm. Jadi bisa berupa bahan-bahan kimia, kemudian bagian-bagian mesin atau peralatan, bisa energi, metode kerja yang digunakan atau lingkungan kerja di mana tenaga kerja itu berada dalam melaksanakan pekerjaan. Ya. Tadi ilustrasi bisa dilihat bahwa potensi atau hazard sumber bahaya potensialnya tentunya kita dalam gambar ini tentunya adalah tambang yang ditarik gitu. Karena dapat menyebabkan misalnya putus atau getas, kemudian situasi kerjanya, lingkungannya, ini tentunya di tepian tebing yang di bawahnya adalah laut yang siap menunggu itu binatang buas seperti buaya. Nah, ini adalah perumpamaan dari hazard. Kemudian risk atau risiko adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya atau hazard tertentu yang terjadi. Jadi setelah tadi sumber bahaya ada, ini adalah kemungkinan kerugiannya. Kalau misalnya tadi kita kembali kepada hazard tadi, kalau kita memaksakan diri mengadakan lomba tarik tambang di atas tebing, di atas sungai atau laut yang memang potensi bahayanya tercebur dengan kedalaman yang cukup, kemudian ada binatang buas, maka yang kita lakukan kemungkinan kerugian mengukur. Nah, ini disebut dan risk ya. Kemudian kita lanjut pada danger. Danger atau bahaya merupakan tingkatan bahaya dari suatu kondisi di mana atau kapan muncul sumber bahaya. Jadi kita bisa lihat di tempat kerja ini banyak beberapa hal-hal yang menyebabkan danger ya. Misalnya kita contoh lihat di ilustrasi gambar itu sudah tahu ya, ada hoist mengangkat beban berat terus kemudian kita ada di bawahnya. Jadi ini merupakan tingkat bahaya dari kondisi di mana atau kapan muncul sumber bahaya itu akan mengenai diri kita. Kemudian ada lagi yang disebut dengan insiden atau nermis atau nyaris celaka ya. Jadi pengertiannya adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan. Bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan, maka dapat mengakibatkan terjadi aksiden. Jadi kalau dilihat dari gambar itu, maksudnya kalau seseorang ya lagi duduk, kemudian yang dimaksud dengan bila sedikit saja ada perubahan, mungkin ketika mengenai muka atau mengenai hal
anggota badan yang tidak terlindungi akan berakibat fatal. Tapi kalau hanya nerempet saja atau hampir mengenai itu, inilah yang disebut dengan nyaris celaka atau near miss. Kemudian kita lanjut pada kecelakaan kerja atau accident ya. Itu pengertiannya adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan yang berakibat cedera pada manusia. Kemudian kerusakan barang, gangguan terhadap pekerjaan dan pencemaran lingkungan. Jadi kita ingat ya bahwa sesuatu kejadian kecelakaan itu memang tidak diinginkan yang bisa saja terjadi kepada siapa saja ya, kepada manusia yang mengakibatkan cedera, bisa juga dampak lainnya kerusakan barang seperti mesin, peralatan dan sebagainya yang menyebabkan juga gangguan terhadap pekerjaan dan bisa juga menyebabkan pencemaran lingkungan. Misalnya akibat dari eksiden itu misalnya tumpahnya bahan kimia cair ya. Kemudian akhirnya mengalir kepada area kerja atau ke lingkungan hunian masyarakat yang menyebabkan lingkungan tercemar. Kemudian yang disebut dengan aman ya. Aman adalah lawan kata atau kebalikan daripada accident ya. Adalah suatu kondisi di mana atau kapan munculnya sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai. Dan ini adalah lawan dari bahaya atau danger. Jadi memastikan seluruh kondisi ya itu dapat dikendalikan sehingga bekerja itu tidak was-was, tidak khawatir ya, merasa nyaman. Jadi demikian pada pertemuan pertama ini tentang konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, atas perhatiannya terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua. Selamat semuanya ya, semoga tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.